kalian hari ini? Baik, baik. Hari sudah siang, kalian gak ngantuk ya? Enggak. Sebelum memulai, kita akan memulainya dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Ibunya kayak orang Cina. Siapa di sini yang suka lihat pelangi? Saya. Tahu nggak kenapa pelangi itu munculnya pas hari lagi hujan aja? Tidur dari mandi. Tahu nggak kenapa turunnya pas hari hujan? Nggak tahu, Bu. Tahu nggak kenapa ada pelangi? Nggak tahu, Bu. Ada yang pernah nonton Upin Ipin nggak? Pernah, Bu. Kalau kata Upin Ipin, pelangi itu muncul kalau naga turun minum air. Tapi kalau kata neneknya Jul, itu warna-warna yang bergaduh. Tapi sebenarnya pelangi itu adalah fenomena optik yang terjadi di atmosfer berupa lengkungan warna-warni. Fenomena ini terjadi akibat interaksi antara cahaya matahari dan tetesan air hujan yang berada di udara. Warna-warna pelangi terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu yang tersusun secara berurutan. Proses terbentuknya pelangi diawali dengan adanya sinar matahari yang melewati tetesan air hujan di udara. Tetesan air berfungsi sebagai prisma alami yang membiaskan cahaya matahari. Cahaya matahari yang sebenarnya berwarna putih terdiri dari berbagai warna yang berbeda. Ketika cahaya ini memasuki tetesan air, ia mengalami pembiasan, yaitu perubahan arah cahaya akibat perbedaan medium atau dari udara ke air. Contohnya seperti bisa dilihat ya. Ini adalah air hujan yang turun ketika hujan dan cahaya matahari. Jadi ketika airnya turun, dan terkena cahaya matahari, itu terjadi pembiasan yang membentuk sebuah pelangi. Yang mana matahari? Yang warna kuning, Bu. Ini apa ini? Yang sebelah yang bulat. Ini Ya. Kalau pelangi yang mana? Yang warna-warni. Yang ini? Ya. Dan yang ini apa? Awan. Air hujan. Awan apa air hujan? Awan dan air hujan. Awan yang membawa air hujan. Nah, ini adalah air yang membuat pembiasan cahaya dan membentuk matahari, membentuk pelangi. Dari matahari ada cahaya, kemudian ke air hujan yang membentuk pembiasan dan membentuk pelangi. Kita lanjut. Setelah mengalami pembiasan, cahaya terpecah menjadi warna-warna berdasarkan panjang gelombangnya. Warna merah memiliki panjang gelombang yang paling besar sehingga dibiaskan dengan sudut yang lebih kecil. Sedangkan warna ungu memiliki panjang gelombang paling kecil sehingga dibiaskan dengan sudut yang lebih besar. Cahaya tersebut kemudian dipantulkan di dalam tetesan air pada permukaan bagian dalam tetesan. Pantulan ini mengarahkan cahaya keluar tetesan air. Ketika keluar dari tetesan air, cahaya kembali mengalami pembiasan untuk yang kedua kalinya. Proses ini memperkuat pemisahan warna sehingga terbentuk spektrum warna yang terlihat jelas. Susunan warna pelangi mengikuti arah tertentu dengan warna merah di bagian luar lengkungan dan warna ungu di bagian dalam. Pelangi biasanya terlihat ketika hujan terjadi bersamaan dengan sinar matahari, dan pengamat harus membelakangi matahari untuk melihatnya. Jadi
Tahu nggak kenapa ada matahari saat hujan? Nggak tahu. Nggak tahu. Masa nggak tahu? Belum tahu. Jadi ketika hujan dan air hujannya terkena sinar matahari yang membuat pembiasan dan menimbulkan pelangi. Jadi bukan karena naga minum air atau warna bergaduh ya. Jadi pelangi adalah hasil dari kombinasi pembiasan, pantulan, dan pembiasan ulang cahaya matahari yang melewati tetesan air di atmosfer. Fenomena ini merupakan salah satu keindahan alam yang hanya dapat dilihat dalam kondisi tertentu, yaitu saat hujan turun disertai sinar matahari. Kalau kita sebutnya itu apa? Hujan. Kalau bahasa Daengnya hujan landang ya. Dengan memahami proses ini, kita dapat mengapresiasi keindahan dan kompleksitas alam. Jadi sekarang tahu kan kenapa pelangi turunnya saat hujan? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya, Bu. Warna pelangi berapa, Bu? Berapa tadi kan sudah disebutkan. Coba aku sebutkan warna pelangi. Minggu ini, Bu. Coba tanya aku. Apa warnanya? Coba sebutkan satu-satu. Merah, kuning, hijau, nila, Merah, kuning, hijau, jingga, nila, ungu, Ada berapa? 7. Baik, karena sudah jelas dan tidak ada pertanyaan, maka pembelajaran hari ini kita akhiri di sini saja. Semoga materi ini dapat kita pahami dengan baik dan kita pelajari lagi. Sekian pelajaran hari ini. Dadah. Terima kasih anak-anak.